Haleluya. Shalom saudaraku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Krisono. Saudaraku, saya senang sekali bisa menjumpai saudara saat ini. Dimanapun saudara berada, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus atas saudara. Saudaraku sekalian, sore ini kita mau membahas satu hal yang menarik tentang timbangan perbuatan. Banyak orang berpikir bahwa kelak pada hari pengadilan akhir nanti, manusia akan ditimbang di sana dan akan dilihat mana yang lebih berat. Apakah perbuatan baiknya atau dosanya? Manusia yakin kalau perbuatan baiknya lebih berat, maka orang ini akan masuk surga. Tapi jika perbuatan dosanya yang lebih berat, tentu dia harus masuk neraka. Itulah yang diyakini oleh manusia. Nah, saudara, bagaimana menurut saudara? Apakah ini adil? Ya, kalau kita lihat sepintas ini memang adil. Tetapi saudara, kita perlu menguji sebentar. Nah, manusia mengatakan demikian, apa dasarnya? Karena manusia melihat di satu sisi, dia rajin atau berusaha berbuat baik, dia berusaha beramal, dan dia rajin beribadah. Tetapi di sisi lain, manusia menyadari bahwa dia sering kali juga jatuh ke dalam dosa. Walaupun dia tidak menginginkannya, tapi dia ulangi dan mengulangi kembali dosa, kesalahan, dan pelanggarannya. Akhirnya bagaimana? Manusia berkata atau manusia berpikir yang adil adalah ditimbang saja. Mana yang lebih berat? Karena manusia udah tidak bisa menghitung lagi berapa banyak perbuatan baiknya, berapa banyak perbuatan dosanya. Itu begitu banyak dua-duanya. Jadi manusia nggak tahu, ya sudah serahkan. Silakan Allah, engkau mengadili kami, engkau timbang kami mana yang lebih berat. Kalau perbuatan baik yang lebih banyak, wajar dong kami masuk surga. Tapi kalau perbuatan dosa lebih banyak, ya kami tahu diri lah, kami harus masuk neraka. Nah, saudaraku sekalian, coba ya kita akan menguji ya saudaraku sekalian statement ini. Nah, saudara, pertama begini, kita akan pastikan dulu bahwa di pengadilan nanti ada sebuah timbangan yang super teliti, yang sangat-sangat teliti, sehingga kalau ada berat sebesar atau seberat satu butir pasir akan kelihatan di sana. Oke? Ya, saudara, kalau ada seorang nanti pada saat ditimbang, ternyata perbuatan baiknya lebih berat. Sekali lagi ya, perbuatan baiknya lebih berat daripada dosanya. Walaupun beratnya hanya selisihnya hanya seberat satu butir pasir, maka menurut statement tadi bahwa dia harus masuk surga karena perbuatan baiknya lebih berat. Setuju? Bagaimana menurut Anda? Dengan kata lain, bahwa dosanya yang banyak itu diabaikan. Atau sebaliknya, kalau perbuatan dosanya yang lebih berat dari perbuatan baiknya, dan selisihnya hanya seberat satu butir pasir saja, orang ini harus masuk neraka karena perbuatan dosanya lebih berat. Jadi kebaikannya yang dia lakukan sebanyak itu selama hidup di dunia itu diabaikan gara-gara dia telah ditimbang, ternyata dosanya yang lebih berat, walaupun selisihnya hanya seberat satu butir pasir saja. Bagaimana saudara? Apakah saudara setuju orang ini harus masuk neraka? Kalau orang itu adalah Anda, bagaimana menurut Anda? Apakah ini adil? Saudara, coba kita uji lebih jauh ya. Sekarang saudara tahu ada namanya 10 perintah Allah atau the 10 commandment. Ini 10 perintah ditulis oleh Allah. Kalau sekarang misalnya kita uji ada seorang yang melakukan hukum Taurat ini, hukum Allah ini, semua dia lakukan dengan sempurna seumur hidupnya. Tidak ada yang gagal, tetapi hanya satu saja yang gagal. Jadi 9 perbuatan baik dia lakukan, saudaraku sekalian, dengan sempurna seumur hidupnya. Dia gagal hanya satu hal, yaitu dia sudah membunuh. Karena ada satu perintah Allah mengatakan jangan membunuh.
Dan dia gagal dalam hal ini. Dan dia pun melakukannya atau membunuhnya hanya satu kali dalam hidupnya. Hanya satu orang yang dia bunuh satu kali dalam hidupnya. Saudara, bagaimana menurut saudara? Bagaimana sorga mengadili orang yang seperti ini? 9 perbuatan baiknya ada di sana, dan dia hanya gagal dalam satu dosa saja, yaitu membunuh. Akankah sorga melepaskan orang ini dari hukuman? Saudara, coba bandingkan ya. Ketika ini terjadi di dunia, bagaimana pengadilan dunia menghakimi orang yang sudah membunuh ini? Pertanyaan saya, apakah pengadilan di dunia ini akan memperhitungkan 9 perbuatan baiknya sebelum menjatuhkan hukuman pada orang ini? Atau mungkin membebaskannya? Saudara, kita tahu pengadilan dunia pasti akan menjatuhkan hukuman ke atas orang ini yang sudah membunuh sesamanya, dengan tanpa mempertimbangkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan. Yang pasti orang ini sudah melanggar hukum, yaitu sudah membunuh orang, dan upah pembunuhan atau hukum untuk seorang pembunuh ada aturannya. Orang ini harus dihukum. Nah, saudaraku sekalian, saudara lihat, pengadilan dunia saja sudah membuktikan bahwa pertimbangan timbang perbuatan tadi tidak adil atau tidak benar ya. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita uji lagi, lebih jauh lagi. Sekarang dosa yang dia lakukan atau kegagalan yang dilakukan bukan membunuh, tapi berdusta. Karena dalam hukum Taurat, dalam 10 perintah Allah ada dikatakan jangan kamu berdusta. Nah, bagaimana kalau orang ini hanya gagal dalam satu hal saja, yaitu berdusta? 9 perintah Allah yang lain dia lakukan dengan sempurna seumur hidupnya. Dia hanya gagal dalam satu hal, sudah berdusta. Dan dustanya pun hanya dia lakukan satu kali saja seumur hidupnya. Bagaimana saudaraku? Bagaimana sorga mengadili orang ini? Manusia berpikir, atau mungkin saudara juga berpikir atau berkata bahwa orang yang sudah melakukan dosa dusta satu kali ini layak sekali masuk ke sorga. Masa sih hanya gara-gara dosa dusta dan hanya satu kali saja membuat dia masuk neraka? Nggak adil dong. Nah, saudara, apa yang dipikirkan Allah berbeda dengan yang dipikirkan oleh manusia. Manusia itu berpikir jenis dosanya apa, berapa banyak dosanya. Tetapi saudaraku, Allah di sorga itu memikirkan hakikat dari dosa itu sendiri. Saudara, sebenarnya apakah dosa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sekali lagi, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, saudaraku, contohnya seperti tadi ya. Allah membuat hukum-hukumnya ada 10. Lalu manusia melanggarnya. Itu namanya dosa. Walaupun hanya satu yang dia langgar, itu tetap dosa. Dan saudaraku sekalian, kalau seorang melanggar hukum Allah, itu artinya dia bukan saja melanggar terhadap peraturan itu sendiri, tapi pada saat yang sama dia juga menentang pembuat peraturan itu. Dalam hal ini dia menentang Allah sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan, seorang yang berbuat dosa itu bukan saja melanggar hukum Allah, tapi dia menentang Allah sendiri. Saudaraku, itu sebabnya di sorga ada sebuah peraturan hukum tentang upah atau ganjaran perbuatan dosa. Apa dikatakan di hukumnya? Hukumnya mengatakan bahwa upah atau hukuman atas dosa ialah maut. Saudara bayangkan ya, kalau di dunia ini ada seorang bawahan yang berani menentang atasannya, jelas-jelas menentang atasannya. Saudara, kira-kira apa yang terjadi dengan bawahannya ini? Dia pasti ada masalah. Dia punya masalah yang serius dengan atasannya, karena dia berani menentang atasannya. Nah, saudara pikirkan,
Apa jadinya kalau ada seorang manusia berani menentang yang maha tinggi di sorga, saudaraku sekalian? Sekali lagi saudara, sorga memandang adil siapapun yang berani menentang Allah, baik itu malaikatnya, baik itu manusia atau siapapun juga, dia akan dijatuhi hukuman maut, yaitu kematian atau kebinasaan. Apakah yang dimaksud di sini? Saudara, kita harus jelas ya. Hukuman sorga itu seperti apa sih? Kematian atau maut itu seperti apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika seorang dihukum kematian atau maut ini, maka dia akan mengalami kebinasaan atau kematian baik jiwa maupun tubuhnya di dalam lautan api atau dalam neraka itu. Jiwanya binasa, tubuhnya pun akan binasa, mati sampai selama-lamanya. Dia dipisahkan dari Allah selama-lamanya. Istilah di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, dikatakan bahwa dia mengalami kematian yang kedua. Di dalam kitab Wahyu, saya akan lihat dari sini, pasal ke-21 ayat ke-8, dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, yang berbuat cabul, yang berbuat maksiat maksudnya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, serius sekali ya. Sekali lagi, ini begitu seriusnya, saya ingin membacakan sekali lagi buat saudara. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi dalam Alkitab dikatakan bahwa bukan hanya ada kematian yang pertama, tapi kematian kedua. Kematian pertama dialami oleh semua manusia pada hari ini di bumi. Tetapi setelah kematian yang pertama, saudaraku sekalian, di kelak nanti dalam pengadilan akhir sana, akan ada orang-orang yang mengalami kematian yang kedua, kematian kekal. Dan yang tidak mengalami kematian kekal, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Disinilah akan dipisahkan kelak, mana orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal, mana orang-orang akan mengalami kematian yang kekal, kebinasaan yang mengerikan. Saudaraku sekalian, saudaraku sekalian, ini sesuatu yang serius. Saudaraku sekalian, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi bukankah saudara yakin bahwa itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita? Betul tidak? Baik orang yang sehat maupun orang yang sakit, kita semua sama akan mengalami kematian di dunia ini. Ketahuilah saudaraku sekalian, bahwa pengadilan manusia pada sesudah kematian nanti pun pasti akan ada. Saudara sadari, saudara akui atau tidak, itu pasti akan terjadi, saudaraku sekalian. Nah, saudara, apa yang saya ingin sampaikan pada saat ini kepada saudara adalah supaya kita terhindar daripada kematian yang kedua kelak. Ada berita baik dari sorga, saudaraku sekalian, dinyatakan kepada manusia. Bagaimana manusia ini bisa diselamatkan. Saudaraku sekalian, sekali lagi ya tadi, manusia ini berpikir bahwa atau memikirkan jenis dosanya atau banyak dosanya. Tetapi sekali lagi Allah memikirkan hakikat daripada dosa itu sendiri. Kalau manusia sudah berdosa, artinya dia sudah menentang Allah. Nah, jadi walaupun seorang ini hanya melakukan dosa dusta,
Dan dustanya itu pun hanya satu kali, saudaraku sekalian, di hadapan Allah, dia sudah menentang Allah. Dan upah atau hukuman bagi orang yang berani menentang Allah yang maha tinggi di sorga adalah maut. Itu kematian yang kedua, saudaraku sekalian. Allah tidak pandang bulu, Allah tidak pandang muka, saudaraku sekalian. Serius sekali, very very serius, saudaraku sekalian. Dosa sekecil apapun, apakah saudara berpikir bahwa kalau ada seorang membawa dosa dusta ini, yang satu dusta ini bisa masuk dalam sorga? Saudaraku, saya beritahukan, Allah yang maha suci di sorga tidak akan pernah membiarkan tempat maha sucinya dinajiskan atau dikotori oleh dosa sekecil apapun menurut saudara. Allah dalam kemahakudusannya, dalam kemahasuciannya akan membakar, membinasakan setiap dosa yang masuk ke dalam sorga. Saudara tidak pernah akan dapat izin untuk masuk ke sorga. Sebaliknya kita akan dibinasakan walaupun kita hanya membawa dosa satu butir saja, satu saja, saudaraku sekalian. Saudara, kesucian Allah itu sangat-sangat tinggi. Manusia di bumi ini, kita tidak tahu apa-apa tentang kemahasucian Allah di sorga. Allah di sorga adalah Allah yang maha suci. Sorga itulah tempat yang maha suci, saudaraku sekalian. Tidak ada setitik noda pun dosa di sana, saudaraku sekalian. Jadi bagaimana sekarang? Siapakah yang bisa masuk dalam sorga? Jawabannya jelas. Hanya orang yang suci. Hanya orang yang tanpa dosa yang bisa ada di sorga. Karena bagi Allah yang suci, dia hanya bisa hidup dengan orang yang suci. Bagaimana mungkin Allah yang maha suci hidup dengan yang najis, hidup dengan yang haram? Tidak mungkin, saudaraku sekalian. Tidak mungkin. Nah, saudaraku sekalian, lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkinkah kita ini manusia yang sudah begitu banyak berbuat dosa, begitu banyak kenajisan, mungkinkah kita menjadi bersih di hadapan Allah? Mungkinkah kita menjadi suci di hadapan Allah? Saudara, bagi manusia ini semua mustahil. Manusia mustahil bisa menyucikan dirinya. Manusia tidak mungkin bisa membersihkan dirinya dari segala kenajisan dosanya. Tetapi dengarkan, saudaraku sekalian, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Allah di sorga, Dia adalah Allah yang membenci dosa dan kenajisan. Tetapi Dia adalah Allah yang mencintai orang berdosa. Saudara, kalau engkau sadar bahwa engkau orang berdosa, saudaraku, ketahuilah, Allah membenci dosa-dosamu, tapi Dia mengasihi engkau sekalipun engkau orang berdosa. Dia ingin menyelamatkan engkau. Jadi saudaraku sekalian, di dalam keadilannya, Allah harus menghukum dosa. Dia tidak bisa harus menghukum dosa, karena Dia Allah yang adil. Dan hukum keadilan Allah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi di sisi lain, Dia bukan saja Allah yang maha adil, tapi Dia juga Allah yang maha kasih. Saudaraku sekalian, Dia ingin menyelamatkan manusia sekalipun manusia ini sudah berdosa. Manusia tidak tahu bagaimana menyelamatkan dirinya, tapi Allah memiliki hikmat di sorga, saudaraku sekalian. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berkorban bagi manusia. Dengarkan sekali lagi, saudaraku sekalian. Sebenarnya bukan manusia sudah berkorban bagi Allah. Bukan. Allah justru yang berkorban bagi manusia. Saudara, dengarkan penjelasannya ya. Tadi hukuman atas dosa ialah maut. Dan saudaraku sekalian, manusia ini tidak bisa menyucikan dosa-dosanya. Memang di dunia ini air bisa membersihkan dari banyak kotoran, tetapi tidak semua kotoran bisa dibersihkan oleh air atau sabun, saudaraku sekalian ya. Sebagian bisa, sebagian lagi tidak bisa. Sangat terbatas. Apalagi kotoran dosa. Sama sekali, saudara sekalian, tidak mungkin dibersihkan oleh air atau apapun di dunia ini.
Atau orang berpikir bahwa perbuatan baik mungkin bisa membersihkan dosa. Sama sekali tidak. Perbuatan baik, amal ibadah manusia tidak mungkin bisa membersihkan dosa. Amal dan ibadah manusia itu hanya seperti pakaian yang di luar yang menutupi manusia, tetapi di dalam diri manusia penuh dengan kenajisan dosa. Itu tidak bisa dibersihkan oleh pakaian yang kita kenakan. Bahkan sebaliknya, pakaian yang kita kenakan itu menjadi najis, menjadi kotor, saudaraku sekalian. Sama seperti seorang yang suci, kalau dia nempel atau disentuh pada sesuatu yang najis, bukan yang najis itu menjadi suci, tetapi orang suci ini justru yang menjadi najis. Itulah keadaan kita manusia berdosa ini. Sehingga perbuatan baik, amal ibadah kita mustahil bisa membasuh dosa-dosa kita. Kita masih tetap berdosa walaupun saudara berbuat amal sebanyak mungkin, walaupun saudara berbuat baik sebanyak mungkin, tetap saudara adalah orang berdosa. Status saudara orang berdosa, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana Allah membersihkan dosa manusia? Saudara, apakah yang bisa menyucikan atau membersihkan dosa manusia? Saudara, sekali lagi, dosa adalah pelanggaran. Saudara, di dunia ini bagaimana pengadilan membersihkan pelanggaran? Pelanggaran hanya bisa dibersihkan dengan hukuman. Sekali lagi, pelanggaran hanya bisa dibersihkan dengan hukuman. Contohnya demikian ya. Kalau ada seorang misalnya melanggar salah satu hukum seperti tadi ya, dia dikatakan misalnya membunuh yang tadi. Lalu saudara, pengadilan memutuskan bahwa orang ini harus dihukum 20 tahun misalnya. Nah, saudaraku sekalian, setelah dia menjalani hukuman 20 tahun, maka dia akan bebas dari hukuman. Dengan kata lain, dosanya sudah tidak dihitung lagi. Atau dengan kata lain, dia dianggap sudah bersih dari dosa yang sudah dia lakukan 20 tahun yang lalu itu. Saudara lihat, dia bisa keluar dari penjara dan tidak akan dihukum lagi. Karena dia dianggap sudah bersih dari dosanya, sudah bersih dari pelanggarannya. Begitulah dosa dibersihkan. Hanya hukuman yang bisa membersihkan dosa. Sekali lagi, hukuman atas dosa adalah maut, yaitu kebinasan kekal. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana Allah melakukan hal ini? Saudaraku sekalian, hukuman maut itu yang diminta atau harga yang diminta adalah nyawa kita. Nyawa inilah yang harus diserahkan kelak untuk dihukum, saudaraku sekalian. Jadi manusia yang berdosa adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Allah. Kelak, kalau manusia berdosa ini datang dalam pengadilan Allah, dia harus menyerahkan nyawanya untuk dihukum. Hanya hukumannya bukan 20 tahun, bukan 100 tahun, tapi selama-lamanya. Dia tidak akan pernah lagi mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Allah. Dia mati binasa sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku sekalian, jadi sekali lagi, manusia ini berhutang nyawa di hadapan Allah. Nah, sekarang begini, saudaraku sekalian. Allah tahu hal ini. Manusia berhutang nyawa. Sekarang, Allah ingin menolong manusia. Bagaimana cara menolongnya? Allah harus menolong manusia, membayar dengan nyawa. Nah, saudaraku sekalian, di dalam hukum Allah, di dalam hukum Taurat, ada di sana tercatat bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada orang berhutang nyawa, lalu dibayar dengan nyawa, maka itu adil. Saudara, contoh sedemikian ya. Kalau ada orang di dunia ini yang saudaranya dibunuh, saya tanya, apakah harga yang menurut saudara anggap adil terhadap si pembunuh saudaramu itu? Apa yang menurut saudara dipandang adil terhadap orang yang sudah membunuh saudaramu itu? Saya tahu kita semua sama. Tuntutan kita adalah satu.
orang yang membunuh itu juga nyawanya harus dibinasakan. Sama seperti dia sudah mengambil nyawa daripada saudaramu, dia juga harus diambil nyawanya. Ini adil, ini fair. Saudara baru merasa puas bahwa ini adalah adil. Demikian juga sorga. Sorga mengatakan hutang nyawa dibayar oleh nyawa. Nah, saudaraku sekalian, sekarang begini. Kalau manusia ingin diselamatkan, maka Allah harus membayar nyawa manusia. Nah, saudaraku sekalian, apa yang Allah lakukan? Allah mengutus seorang hambanya. Dia adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Saudaraku sekalian, Yesus Kristus ini telah ditetapkan Allah untuk menjadi korban penghapus dosa manusia. Yesus Kristus ini sudah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian bagi orang berdosa. Dengan cara apa? Dia harus mengorbankan nyawanya, dia harus menyerahkan nyawanya di hadapan Allah, ganti nyawa kita. Saudaraku sekalian, sebab ada tertulis dalam kitab Imamat bahwa dikatakan bahwa nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Sekali lagi, nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku, yaitu Allah, telah memberikan darah itu untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa manusia. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, saudaraku sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, saudara sekalian, dia sudah ditetapkan oleh Allah untuk menyerahkan nyawanya. Itu juga sebabnya Yesus Kristus ini harus naik ke atas kayu salib di Golgota. Kayu salib adalah tempat penghukuman. Di sana Allah harus menghukum dosa manusia. Dengan cara apa? Yaitu mencabut nyawa Yesus Kristus, ganti nyawa saudara dan saya. Nyawa kita digantikan dengan nyawa Yesus. Apakah ini adil? Adil. Saudaraku sekalian, ketika Yesus di Golgota membayar ganti nyawa kita, yaitu dengan menyerahkan nyawanya, maka saat itulah Allah menebus kita, mengadakan pendamaian bagi nyawa kita. Sehingga kita yang berdosa ini tidak perlu lagi membayar nyawa kita terhadap kesalahan kita, karena sudah ada yang membayarnya, yaitu nyawa Yesus Kristus. Coba saya akan buat simpel hal ini ya. Saudaraku, demikian. Kalau saudara punya hutang 100 miliar dan saudara tidak punya kemampuan sama sekali untuk membayar hutang itu, saudara terancam hukuman, bukan? Ya. Nah, sekarang kalau ada seorang yang kaya raya yang begitu mengasihi saudara, bolehkah dia membayar buat saudara? Bolehkah terhadap orang yang kepadanya saudara berhutang, orang yang mengasihi saudara tadi berkata, aku akan membayar lunas hutang-hutang orang ini kepada orang itu? Kira-kira apakah orang itu akan menerima? Saudaraku sekalian, di dalam keadilan itu tidak penting apakah saudara yang membayar hutang saudara atau orang lain yang membayar hutang saudara. Itu tidak penting. Yang penting hutang saudara ada yang membayar. Nah, demikian juga dengan hutang dosa kita, saudaraku sekalian. Kita ini berhutang nyawa. Bagi Allah, pengadilan sorga itu tidak penting. Siapa yang membayar hutang saudara? Mau saudara ataukah Tuhan Yesus yang membayarnya? Di sini kabar baik buat saudara. Saya beritahukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Sudah lunas, dibayar, saudaraku sekalian. Pada saat itu, semua hutang saudara, yaitu nyawa saudara, sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib ketika dia menumpahkan darahnya di sana. Sekali lagi ingat, darah adalah nyawa. Ketika Yesus menumpahkan darahnya, di sanalah dia lepaskan nyawanya. Saudaraku sekalian, berita baik buat saudara adalah
Kalau saudara percaya kabar baik ini, kalau saudara menerima, menyambut kabar baik dari surga ini, percaya bahwa Yesus Kristus sudah menanggung dosa-dosa saudara. Yesus sudah membayar harga tebusan yang harusnya saudara bayar dengan nyawa saudara. Maka firman Tuhan mengatakan, saudara tidak perlu lagi mengalami kematian yang kedua. Saudara sudah diselamatkan. Tadi ingat, dalam kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami kebinasaan salah satunya adalah disebutkan tadi pertama adalah orang-orang yang tidak percaya. Saudaraku sekalian, orang-orang yang tidak percaya ini akan binasa dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa ada seorang yang begitu mengasihi, yang sudah membayar dengan nyawanya sendiri hutang nyawa saudara. Nah, karena itu saudaraku sekalian, kalau saudara percaya kepada apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membayar semua hutang saudara di atas kayu salib, maka saudara akan diselamatkan. Saudara terhitung di hadapan Allah sudah membayar hutang. Saudara terhitung menjadi orang yang tanpa dosa. Saudara sudah bersih dari semua hutang saudara. Ketika saudara datang ke sorga, saudara Allah melihat saudara sebagai orang yang tanpa dosa, sebagai orang yang suci. Bukan karena saudara hidup benar, tapi karena sudah ada yang membayar harga tebusan buat saudara, yaitu Yesus Kristus. Mengerti saudaraku sekalian? Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa Allah memiliki jalan untuk menolong orang berdosa. Manusia tidak ada jalan untuk menolong dirinya sendiri, tapi Allah di surga ada jalan dengan mengorbankan putranya Yesus Kristus. Kalau saudara tanya, mengapa hanya Yesus yang bisa menyucikan saya dari dosa saya? Ketahuilah saudaraku sekalian, harga yang Allah minta, nyawa yang Allah tuntut di hadapannya, haruslah nyawa yang tanpa dosa. Karena dalam Taurat ada tertulis, korban-korban persembahan atau domba-domba yang dikorbankan pada waktu itu ialah gambaran daripada anak domba Allah, yaitu Yesus yang hari ini datang. Haruslah domba itu tidak bercacat celah. Jadi orang yang mengorbankan nyawanya atau membayar nyawanya kepada Allah haruslah orang yang suci. Dan celakanya di dunia ini tidak ada seorang pun yang suci. Tidak ada seorang pun. Firman Tuhan mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Jadi siapakah yang suci di dunia ini? Itu sebabnya saudara sekalian, Allah harus datang ke dalam dunia ini. Dia harus turun menjadi seorang manusia. Itu sebabnya Yesus ketika datang sebagai manusia, saudaraku sekalian, dia datang dan hidup sebagai manusia, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Itu yang membuat dia berbeda dari manusia yang lain. Hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya nyawanya diterima oleh Allah ketika dia mempersembahkan sebagai harga tebusan bagi nyawa saudara. Saudara, tidak ada jalan lain. Tidak ada nyawa yang lain yang bisa membayar menebus dosa saudara selain nyawa Yesus. Firman Tuhan menegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Karena itu saudara sekalian, saya mengatakan kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan semua manusia. Seperti dikatakan oleh kitab Wahyu tadi, dikatakan bahwa karena ketidakpercayaan ada orang yang harus masuk ke dalam kematian kedua. Saya sampaikan di sini, kalau saudara percaya kepada korban yang Allah berikan kepada saudara, saudara akan diselamatkan. Saudara pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya orang-orang berdosa ini, sehingga dia mengaruniakan, mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salam, selamat saudaraku sekalian. Percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara dan menyelamatkan saudara. Saudara tidak akan mengalami kematian kedua.
Sebaliknya, saudara akan menikmati sorga. Saudara tidak akan mengalami kematian kekal, tapi sebaliknya, saudara justru menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.